Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Wah, ini pembukaannya NU banget. Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat bertemu virtual nggih. Alhamdulillah dari BHSTEK sudah hadir Direktur Utama Pak Najib Basuan, kemudian ada Direktur Marketing Pak Haikal, ada juga tim di kami, saya sama Mas Gofur. Alhamdulillah, jadi ini terakhir kita melakukan riset pasar itu pada kalau nggak salah 2017 ya Mas Hari dan sebagainya. Ini kemudian Alfara ada hadir juga Pak Hasanuddin Ali, CEO Alfara, kemudian Mas Hari, Mas Taufik. Ya, insya Allah nanti kita bergantian untuk sesi-sesinya masing-masing. Nah, kemarin kita sudah ada meeting pendahuluan kebetulan dengan Mas Hari terkait dengan kondisi atau mungkin poin-poin yang akan kita gapai. Jadi hampir 2 tahun kami tidak melakukan survei pasar, sementara ada banyak sekali action-action marketing yang kita lakukan mulai dari diversifikasi produk, ada beberapa produk yang kita launching, kemudian ada juga inisiasi-inisiasi terhadap produk yang sudah semakin melebar begitu. Tentunya ini kita harus tahu bagaimana pasar itu menilai, compare to action dari kompetitor ya juga semakin agresif saat ini. Kita harus menilai hal seperti itu, termasuk mencari juga salah satunya adalah BHS, produk kita yang premium itu kita sudah melakukan penarikan dari produk yang premium, kita turun ke beberapa kelas, mulai klasik, kemudian ke Infinity, ke Cosmo, ya. Kemudian ada beberapa seri-seri yang lain. Apakah ini di aware atau mungkin perlu juga kita lihat dari sisi existing customer ataupun mungkin gen customer yang baru ini seperti apa persepsi mereka terhadap BHS. Nah, itu sangat penting untuk dilakukan di luar dari sisi brand health yang harus kita lakukan evaluasinya, aktivitas promonya, image-nya, dan percept quality terhadap produk kita akan seperti apa. Kira-kira itu untuk opening dari saya. Selanjutnya waktu monggo Pak Najib untuk memberikan arahan terkait pertemuan kita hari ini. Monggo, Pak. Halo, ya Pak. Sorry ini saya lagi isoman. Jadi apa? Radang tenggorokan juga agak kurang bisa berlama-lama mungkin gitu. Lebih banyak nyimak lah. Nggih, Pak Najib. Muga-muga sehat Pak Najib. Alhamdulillah, insyaallah matur nuwun. Gimana? Waduh, jadi bos besar rek saiki masyaallah. Menghiasi media nasional. Masyaallah. Oke, Pak. Mungkin seperti yang tadi disampaikan Pak Yahya, saya nitip beberapa hal saja terkait dengan strategi branding kita yang mungkin rasa itu perlu diuji gitu ya. Apakah relatif sudah tepat ataukah mungkin perlu ada beberapa koreksi, katakan seperti itu. Jadi flashback sekian tahun lalu kita sama-sama ketahui bahwa produk BHS itu kan relatif paling murah zaman dulu itu kan sekitar 750-an, 250.000 ke atas. Memang menjadi Mercy saat itu. Mungkin tipe S bisa seperti begitu ya. Nah, namun dalam perkembangannya kita juga pengen nggak cuman image saja, tapi juga berkontribusi terhadap sales-nya, terhadap omset dan seterusnya. Karenanya kita mulai ekspansi ke produk yang non ATBM, yang murni tenun mesin ya. Itu ada Excellent, turun ke angka-angka 500 ribuan, terus ada klasik di 350-an. Kita tahun berikutnya kita uji lagi, apakah brand ini enggak pada titik kerawanannya untuk sampai dia turun di batas bawahnya.
Kita coba tarik lagi ke bawah, itu dengan brand Cosmo, itu kurang lebih hanya 250 ribuan. Yang sambutan pasar sih luar biasa ya. Jadi yang terutama dari pesantrenan itu cerita-cerita itu banyak sekali yang anak-anak santri dibawai orang tuanya duit sekian 200-an, begitu dia tahu ternyata ada BHS yang harga 250, wah itu pulang dulu nggak jadi beli, minta tambahan, dan itu banyak cerita yang seperti itu. Nah terus di sela-sela itu kita ada sub-brand lagi Infinity, BHS Infinity ini maksud kami waktu itu yang lebih bersifat fleksibel. Jadi dia mau ngisi ruang-ruang segmen mana saja yang dirasa itu kosong. Namun ada batas bawahnya tentunya. Nah, fleksibilitas itu termasuk full printing. Kalau zaman dulu kan nggak kebayang BHS itu masuk di dunia full printing. Karena persepsi pasar itu full printing itu ya sarung murahan, sarung majalayaan yang panas dan lain sebagainya. Tapi kita printing tapi berbahan level atas. Pengerjaannya pun juga dengan QC yang ketat juga dan seterusnya. Nah ini alhamdulillah tahun kemarin launching juga relatif sukses dan tahun ini insya Allah kita persiapkan lebih besar lagi. Nah terus ke produk-produk yang non sarungnya ada baju koko, ada songkok, bahkan kita merencanakan itu untuk masuk ke mukena. Karena dulu itu di tahun 94 sampai dengan tahun 98, sarung atlas itu pernah mengeluarkan mukena, roko ya, mukena atlas. Di periode 94 sampai 98 itu 4 tahun, relatif kita menguasai pasar nasional. Market share nasional itu atlas di periode itu. Artinya brand atlas ini tidak identik dengan muslim tapi juga muslimah, bisa diterima seperti itu. Nah saya kok meyakini di case-nya BHS itu bisa jadi juga seperti itu. Artinya kalau memungkinkan kita itu bisa menggeser dari produk khusus cowok muslim menjadi keluarga muslim, katakan seperti itu. Karenanya kita ke depan ini pengen melengkapi dengan item-item produk lainnya yang size-nya gede banget itu ya adalah hijab, jilbab ya. Nah ini kita pengen sekali kalau itu bisa divalidasi lah, katakan seperti itu ya. Apakah benar brand BHS dan Atlas ini dapat digunakan pada produk busana muslimah, mukena, jilbab, dan lain sebagainya. Bahkan lebih jauh dari itu kita sempat berpikir untuk mengembangkan ke produk-produk pendukung, side product. Misalkan semacam trika pengharum ini ya, pengharum pakaian untuk setrika itu, kita pengen mengeluarkan itu tapi yang berbau oud, berbau kesan-kesan Mekah Madinah. Jadi supaya diidentikan ke sana gitu. Jadi kalau Jumatan dan lain sebagainya itu tinggal nyemprot itu di setrika itu baunya sudah wah bau BHS, oud BHS. Nah mungkin begitu. Termasuk mungkin juga kalau mau dikembangkan ke body care, mungkin ke arah misalkan sampo, body wash, mungkin deodoran, tapi semua yang lebih identiknya itu bau-bau yang
apa ya, ciri-ciri khas kemusliman lah, mungkin seperti itulah. Nah ini yang harus kita cari. Nah untuk itu apa iya bisa dipergunakan brand itu seluas itu? Karenanya mungkin saya kok pengen kita uji terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Nah terus berikutnya Pak, berikutnya itu kita kan ada 2 logo BHS ya. BHS dengan logo padi itu sudah identik dengan produk. Lalu BHS tag-nya company itu pakai logo burung. Nah, ini kita ada pemikiran bagaimana kalau seandainya logo burung ini kita optimalkan untuk logo produk. Sedangkan logo BHS tag-nya itu bisa dikatakan tanda kutip digantikan dengan yang lebih modern, yang lebih simpel. Jadi enggak logo ala apa Liverpool kata teman-teman kan gitu, terlalu logo BHS tag burung ini terlalu rumit, katakan seperti itu. Nah, mungkin perlu langkah-langkah simplify. Nah, kalau itu dimungkinkan, saya kok ngelihat di logo BHS burung itu ada banyak hal yang secara recall mungkin bisa kita ambil. Misalkan huruf BHS yang diperisai itu, ada yang BHS yang gandeng jadi satu itu mungkin bisa jadi logo sendiri. Terus tentu burungnya itu sendiri, barangkali kalau disimpelkan tanpa kelihatan detail begitu. Nah, saya kok mengkomparasinya itu dengan Adidas. Adidas sih yang saya tahu kalau tidak salah dia ini ada 3 logo ya. Logo yang daun itu, terus yang kotak yang seperti apa itu trap tangga atau apa itu ya, yang 3 segitiga itu. Terus yang satu lagi adalah font Adidas. Nah, mungkin segmentasinya itu bisa jadi berbeda. Kalau nggak salah ada yang apa Neo Adidas terakhir itu juga seperti itu. Nah, apakah perlu ketika kita ini bermain-main di produk-produk yang di luar intinya, itu sebaiknya tidak menggunakan logo padi, tapi menggunakan logo-logo BHS yang lain, yang X burung ini tadi. Nanti bisa disandingkan atau bagaimana dan seterusnya. Lalu mungkin berikutnya tren sub-brand ini akan seperti apa ya? Karena saya melihat begini, perkembangan dunia distribusi saat sekarang ini sudah relatif sangat berbeda dengan sekian tahun lalu. Dalam artian, kalau dulu itu agen Jakarta, ya dia hanya diizinkan untuk memasarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang Jawa Barat begitu, Jawa Tengah begitu, Jawa Timur begitu. Tapi relatif 10 tahun terakhir ini, itu betul-betul tidak bisa dikendalikan. Jadi lewat tangan ketiga, ya mungkin gerilya dengan cara-cara begitu. Nah ini ketika saya konfirmasi ke beberapa produk-produk nasional lain, tentunya bukan sarung ya, katakan seperti produk rokok lah. Ternyata dari mereka pun confirm bahwa iya betul, itu kita sekarang sudah tidak bisa lagi mengendalikan distribusinya grosir-grosir itu berdasarkan wilayah. Jadi satu-satunya pengendalian itu pada pengendalian
harga. Jadi pelanggaran harga itu disanksi, hanya itu saja. Nah, sementara kita ada ide lain, karena di masa lalu Atlas itu pernah membeda-bedakan packagingnya. Atlas itu basicnya itu sama, logonya semua sama, tapi identitas warna di sekitarnya itu dibeda-bedakan. Misalkan warna dasar utamanya itu hitam, terus ada strip di tepi misalkan merah gitu. Oh, kalau merah ini untuk Jakarta, hitam merah itu Jakarta. Kalau hitam biru itu Jawa Barat, hitam hijau Jawa Timur, hitam kuning Jawa Tengah. Jadi identitas wilayah itu didasarkan pada packaging. Dulu sih efektif, cuman sekarang apakah itu efektif? Karena saat sekarang ini agen-agen kita yang Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, ini merasa kewalahan menghadapi agen yang Jawa Timur, yang agresivitasnya luar biasa. Nah, ini kita perlu pikirkan bersama kira-kira cara apa yang kemungkinan itu bisa meminimalisir gejolak-gejolak seperti ini. Nah itu mungkin maksud saya kalau ada ide-ide begini barangkali bisa disertakan dalam mungkin survei ini atau bagaimana ini sekalian mungkin saya sampaikan saja, nanti lebih lanjutnya monggo dikoordinasikan. Ya, sementara mungkin dari saya cukup demikian, matur nuwun. Terima kasih Pak Najib. Baik, mungkin langsung Pak Hasanuddin Ali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Najib, Pak Haikal, dan teman-teman di BASEK, terima kasih atas kesempatannya. Semoga lekas sehat, Pak Najib. Amin. Amin, matur nuwun. Saya juga baru 2 minggu lalu flu berat. Flu berat. Kayaknya COVID, teman saya nggak tes. Jadinya nggak masuk ke catatan. Minum vitamin, obat, langsung sembuh. 3 hari sembuh langsung. Saya pakai tes rapid mandiri itu, apa namanya? Oh, antigen. Bukan antigen, melalui hidung juga. Jadi apa kemarin tuh ya? Ya rapid test ya. Ya positif sih. Ya mudah-mudahan sudah hari ketiga. Biasanya hari keempat sembuh insya Allah. Ya, hari keempat biasanya sudah membaik. Ya, matur nuwun, Pak. Oke. Jadi menarik tadi yang disampaikan Pak Raji bahwa memang kita juga melihat BAS ini selama setahun terakhir ini dari sisi branding dan komunikasi sangat agresif ya. Jadi baik dari lewat udara maupun lewat darat ini luar biasa. Lewat TV, lewat sosial media, dan juga beberapa jaringan yang distribusi juga relatif sangat bagus gitu. Nah, saya kemarin kebetulan ketemu dengan Mas Ulil Absor ya. Dia cerita soal dia baru pulang dari Arab kan, dari haji. Terus pulang, saya tanya, Gus, sekarang pakai sarung apa Gus? Nah, saya ini biasanya sarung nggak terlalu loyal ke merek, pokoknya ada yang ngasih aja dipakai. BAS Gus, bareng hasil sowan katanya. Jadi habis kemana atau datang ke tamuan gitu dia dapat sarung. Saya giniin, Mas itu BAS sekarang ada yang harganya lebih lebih murah dibanding yang lain kelasnya. Loh ada toh? Iya Mas, namanya tak kasih tahu dia BAS Cosmo. Oh, saya baru tahu itu kalau. Nah tapi secara persepsi sebenarnya dia nggak ada masalah dari sisi
mau dari sisi price maupun dari sisi quality gitu, dia tetap menganggap bahwa ya BAS tetap yang terbaik di antara sarung-sarung yang lain. Terus kemarin pas Lebaran, Menteri Agama Gus Yakut juga souvenirnya sarung BAS yang Cosmo ya, yang Cosmo itu juga ngasih ke beberapa koleganya sarung BAS itu. Artinya secara quality ternyata meskipun harganya bervariasi, tetap orang menganggap bahwa secara quality, secara image, secara persepsi itu BAS tetap yang terbaik. Nah, yang kemudian adalah pertanyaannya ketika tadi Pak Najib menjelaskan bahwa, dan Mas Yayan menunjukkan sangat banyak variasi ya, mulai dari yang masterpiece sampai Cosmo sampai Infinity itu kan memang kita perlu ekstra hati-hati juga gitu ya. Artinya jangan sampai misalkan antar anak ini ya, antar sesama saudara ini saling kanibal di antara yang lain. Jadi misalkan orang yang biasa beli masterpiece, kemudian ketika melihat ada yang murah, dia kemudian bergeser ke yang lebih rendah harganya. Tapi saya setuju bahwa memang ada pasar baru yang sebetulnya bisa diraih oleh BAS Cosmo ini. Ya. Artinya pasar newbie, yang pasar anak-anak muda baru yang dia menganggap bahwa secara quality BAS itu terbaik dan memiliki pride kalau dia menggunakan BAS, tapi secara secara daya beli dia masih belum sampai ke arah yang lebih mahal. Artinya ini memang bisa digunakan untuk mencari customer baru, untuk mencari pelanggan baru. Ya, artinya pintu masuknya itu dari Cosmo, dari BAS Cosmo, baru kemudian ketika dia secara income dia naik, kemudian dia akan membeli ke yang harga lebih mahal. Dan itu marketnya besar, ya, marketnya besar sekali. Apakah di perkotaan atau di pedesaan, saya kira marketnya untuk yang Cosmo ini relatif sangat besar. Nah, riset yang kita lakukan itu memang dalam kerangka untuk menguji, kalau bahasanya Pak Najib tadi, menguji, kemudian juga untuk memformulasikan secara persepsi, secara harga untuk setiap sub-brand ini di mana. Termasuk juga misalkan tentu dari sisi setiap wilayah itu kan pasti punya ekspektasi, punya harapan yang berbeda-beda. Baik secara provinsi maupun dari sisi urban rural itu juga akan kita consider nanti. Nah, yang ketiga yang tadi disampaikan Mbak Najib adalah soal brand extension ini ya. Seberapa jauh kita bisa mengekstensi brand BAS ini. Apakah bisa sampai pada level di luar core produk kita, fashion, misalkan tadi sampai ke perfume atau sampai ke sampo dan lain-lain, itu nanti bisa kita uji karena kebetulan riset yang kita lakukan tidak hanya kuantitatif, juga ada kualitatifnya, sehingga kita bisa melakukan eksplorasi yang lebih deep, yang lebih mendalam gitu ya, terkait skenario brand ekstensi yang akan kita lakukan. Nah, saya cenderung gini Pak Najib, kita memang harus seperti yang dulu saya sampaikan, ketika kita melakukan brand ekstensi yang lebar, maka kita harus menaruh persepsi di benak pelanggan ini, di benak konsumen itu lebih lebih tidak terkait dengan produk kategori, tapi kita harus menaruh persepsi brand kita ini itu ditaruh di misalkan quality, ya, best quality, misalnya ditaruh di situ, atau kita mau taruh
persepsi kita lebih kepada lifestyle, misalkan lifestyle Muslim, gitu, misalkan. Nah, itu akan kita bisa menjangkau produk kita, jangkauan produk kita jadi lebih luas. Gitu. Jadi apapun yang terkait dengan gaya hidup Muslim atau Muslimah itu kita bisa masuk ke arah sana. Nah, nanti kita bisa uji juga, misalkan apakah BHS ini, brand BHS ini kita bisa taruh persepsi kita yang terkait tadi, misalkan gaya hidup Muslim atau Muslimah itu diterima oleh konsumen atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir terkait distribusi, ini memang tantangan semua company, semua brand atau semua produk yang berbasis consumer itu memang menghadapi persoalan yang sama. Saya kebetulan kemarin juga ketemu dengan teman-teman di Indogrosir gitu misalkan, mereka juga mengeluhkan problem yang sama gitu. Jadi tidak bisa dibatasi lagi secara geografis. Ya ini karena memang paradigma digital kita ini sudah mulai masuk ke semua sektor, sehingga batas-batas teritori, batas-batas regional itu menjadi lebih longgar. Nah, kemudian mereka kemudian pada akhirnya ya sudah tinggal regulasinya saja diperlunak gitu ya, tapi tetap ada batasan-batasan yang dibuat oleh mereka. Gitu. Tidak seketat dulu memang soal distribusi ini. Nah, itu saja pengantar dari saya, Pak Najib, Pak Haikal. Pak Hari akan menyampaikan konsep riset kita yang nanti kita bisa menjadi bahan diskusi untuk penguatan gitu ya, semakin bagus proposal yang akan kita buat pada riset kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Najib, Pak Haikal, Mas Yahya, dan Pak Gufur. Jadi kami coba membuat konsep riset. Awalnya kita tentunya melihat brand equity ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, brand health. Kemudian dari pre-diskusi kemarin awal ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Yahya, kita dikasih briefnya ya, sehingga bisa gerak. Sehingga kita melihat dari latar belakang riset ini bahwa beberapa waktu terakhir memang BASTEC dengan brand BAS dan brand Atlas melakukan klasifikasi ya pada masing-masing brand tersebut, dan juga melakukan program komunikasi yang cukup banyak ya, serta channel penjualan online dengan Sarung Indonesia tadi. Kemudian juga ada klasifikasi pada Sarung BHS ya, yang bertujuan untuk mendapatkan segmen penggemar baru, di mana lini produk saat ini memang menyediakan harga yang beragam ya, dari harga jutaan sampai kita lihat tadi harga di bawah 500.000 juga ada, di mana hal ini diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan publik terhadap sarung BAS. Kemudian di sarung Atlas juga ada perubahan ya, ada super premium, ini ingin meningkatkan citra sarung Atlas dengan menempatkan logo BAS pada lini produknya. Nah, dari latar belakang riset ini tentunya BAS bermaksud untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah dilakukan sehingga nantinya bisa mendapatkan informasi dan insight dalam membuat aktivitas pemasaran selanjutnya. Ini tujuannya ada 4 ya, nanti mungkin bisa ada tambahan, kami persilakan. Jadi mengetahui perilaku dan kebiasaan masyarakat umum ya, terhadap penggunaan sarung seperti apa, kemudian tingkat awareness terhadap
sarung dari BHS-Tech ya, baik itu BHS dan Atlas ya. Kemudian menganalisa kekuatan brand sarung dari BHS-Tech dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian juga yang bagian tentunya yang terakhir mengukur efektivitas campaign yang telah dilakukan oleh BHS Tech dalam rangka membangun awareness brand BHS dan Atlas. Nah, kemudian tentunya dalam penelitian ini kita ambil batasan ya, bagaimana kita melihat perilaku konsumen, seperti tadi yang dikatakan, bagaimana sih potensi pengembangan produk di masa depan ya. Kemudian melihat performa brand seperti apa ya. Kemudian tentunya kita akan melihat identifikasi brand equity sarung dan dari BHS Tech, khususnya BHS dan Atlas, dan nantinya ada evaluasi terhadap program komunikasi yang dilakukan oleh BHS Tech. Ini 4 tujuan utamanya. Nah, ini kita pecah-pecah lagi variabel pengukurannya seperti apa ya. Jadi untuk perilaku dan kebiasaan itu kita lihat kepemilikan produk fashion, proses pengambilan keputusannya seperti apa, preferensinya dalam memilih brand sarung itu apa, channel pembeliannya dan preferensi pembeliannya bagaimana ya. Kemudian dengan awareness ini seperti kita ketahui kalau kita ingin melihat brand tracking, brand health tracking ya, itu kita akan melihat brand awareness-nya. Nah, tadi yang dikatakan juga oleh Pak Hasan, asosiasinya bagaimana ya, itu nanti kita lihat perceptual mapping dan sumber informasinya seperti apa. Kemudian kita juga ingin melihat menganalisis kekuatan brand sarung ya, dari BHS dan Atlas ini. Kalau pindah tuh kemana sih, brand apa ya, tingkat kepuasannya seperti apa, kemudian net promoter score, ini konsumen itu kalau mempromosikan sarung kita itu bagaimana persentasenya. Nah, kemudian kita juga masukkan diversifikasi produk. Nah, kalau misalnya brand ini dimasukkan ke dalam produk lainnya, apakah tingkat acceptance-nya seperti apa? Nanti kita akan coba ukur juga, dan kemudian kita akan melihat brand equity index-nya. Untuk efektivitas campaign tentunya yang akan kita lihat awareness ya, bagaimana mereka tahu nggak kita punya acara, kita mensupport program ya, baik di televisi maupun di online ya, ataupun acara-acara kegiatan offline lainnya orang tahu atau enggak. Kemudian brand adoption ini adalah perbandingan antara dari mereka awareness sampai tahu iklannya, dia mereka mau beli apa enggak, itu berapa sih persentasenya ya. Kemudian campaign appreciation score-nya seperti apa, apakah dari campaign atau program yang kita lakukan itu mereka apresiasinya bagaimana. Nah, dari 4 tujuan besar ini dengan variabel-variabel pengukuran yang cukup detail ya, ini kita lakukan pendekatan risetnya, yaitu kerangka kerja brand equity seperti ini ya. Jadi kalau brand equity yang akan kita lihat itu adalah, jadi pertama adalah brand knowledge index-nya, ya, sejauh mana orang tahu brand ini, ya. Kemudian image-nya, perceive produk dan perceive brand strength-nya itu apa sih, ya, sama engagement-nya. Jadi 3 hal ini yang nanti akan kita ukur, ya, baik di BHS maupun di Atlas. Nah, untuk desain riset awal yang kita coba tawarkan adalah yang pertama, kita lakukan riset kualitatif FGD, ya. Kemudian riset setelah kita dapatkan beberapa hipotesa-hipotesa awal, ya, karena BHS ini baru beberapa tahun terakhir ini saja kita punya banyak brand ya, baik dia BHS maupun Atlas. Nanti kita lakukan riset kualitatif FGD, kemudian kita lakukan analisa data kualitatif. Setelah itu maka kita akan buat rancang kuantitatif surveinya ya. Jadi yang pertama kita explore dulu ya dari publik ya. Kemudian kita lakukan survei untuk melihat kuantifikasinya seperti apa hingga nantinya kita mendapatkan laporan akhir. Nah, ini FGD dan survei ya. Tekniknya kalau FGD tentunya kita mengumpulkan beberapa responden ya, memang tidak dapat digeneralisasi kalau FGD ini berbeda dengan survei. Kalau survei kita bisa melakukan apa istilahnya, dari sampling itu kita bisa melakukan generalisasi terhadap populasi ya. Jadi awareness, kemudian brand equity, kemudian switching, ini nanti bisa kita dapatkan dari survei. Sementara kalau focus group ini kita lebih banyak
akan mendapatkan feedback berupa komentar, opini maupun pendapat daripada responden. Jadi ada dua metode ini yang kita tawarkan. Kalau kuantitatif itu memang lebih ke angka ya dan lebih general, lebih luas. Sementara kalau FGD itu kita bisa mendapatkan data yang lebih mendalam ya atau mendetail berupa pendapat atau opini. Nah, kita coba mengusulkan untuk kualitatifnya ada 8 grup FGD di Jakarta dan Surabaya. Ya, jadi saya terangkan dulu. Jadi ada 4 sih. Yang 3 ini pria, ya, sementara 1 wanita. 3 pria ini kita bagi menjadi yang premium segmen, ya, yang value for money segmen, kemudian yang price segmen. Kalau yang premium segmen ini ya lebih fokus ke manfaat emosionalnya, ya, gengsi, gaya hidupnya dia ya yang pengen yang paling bagus lah. Sementara untuk yang value for money ini lebih psikografisnya itu adalah orang yang ingin memilih brand yang disukai, tapi dengan mempertimbangkan harga juga ya, harga yang sesuai. Sementara kalau yang price segment ini lebih fokus ke manfaat fungsionalnya saja lah. Jadi lebih mengutamakan harga yang lebih murah dibandingkan brandnya ya. Sementara yang wanita ya ini wanita saja ya. Jadi untuk yang masing-masing segmen ini, yang premium segmen, value for money segmen, price segmen ini laki-laki ya, ini pria, ini wanita. Ini kita bagi lagi menjadi 2 ya, yaitu yang mature yang dewasa dan yang muda ya. Dewasa ini kita kelompokkan usianya 40 sampai 55 tahun, sedangkan yang anak mudanya 18 sampai 39 tahun. Nah, untuk yang dewasa kita ambil 1 grup di Jakarta ya, Sarung Lovers sama Nyubai ya. Jadi ini nanti komposisinya 50% penggemar pemula, Sarung Lovers memang 50%, begitu juga yang lainnya ya, yang anak mudanya juga. Sementara wanitanya juga kita ambil yang dewasa satu grup, yang remaja ya, atau remaja sampai usia paruh sampai 18 sampai 39 tahun, ini kita ambil 1 grup juga. Jadi 3 segmen pria, 1 wanita. Ini 4, kemudian kita bagi lagi menjadi 2 ya, antara dewasa dan anak muda, sehingga totalnya menjadi 8. Nah, 1 grup ini isinya ini 50% pecinta sarung, yang 50%-nya ini ya, orang yang bukan berarti dia Nyubai benar-benar baru ya, artinya dia penggemar pemula yang di sini kita kelompokkan untuk yang Nyubai ini paling tidak minimal 3 buah lah, baik sebagai koleksi maupun yang digunakan. Sementara kalau yang Sarung Lovers ini minimal dia punya 10 buah, baik sebagai koleksi maupun yang digunakan. Sementara untuk yang wanita tidak kita kelompokkan ya antara Sarung Lovers dan Nyubai, kita kelompokkan saja untuk dewasa dan yang muda ya, yang lebih muda. Karena apa? Karena kita ingin mengecek tingkat penerimaan mereka terhadap brand BHS ya, atau misalnya Atlas untuk produk-produk yang dikhususkan untuk wanita atau untuk keluarga muslim. Ini untuk FGD-nya. Sementara untuk kuantitatifnya ini kita ambil area risetnya, ini kita ambil dari yang 2016 ya. Ini nanti mungkin berubah wilayahnya ya, untuk diskusikan lebih lanjut apakah kita mau ambil semua wilayah ini atau nanti mungkin saja bisa kita kurangi ya. Kemudian ya tentunya usia di atas 17 tahun, komposisi pria dan wanita kita nanti didiskusikan lebih lanjut. Apakah misalnya nanti lebih banyak prianya dibandingkan wanitanya, apakah mau 50-50, apakah kita sesuaikan dengan proporsi penduduk di Indonesia. Kemudian ya paling tidak mereka pernah beli sarung ya, walaupun baik pria ataupun wanita dari responden ini, agar mereka juga paling tidak terframe, mereka ini tahu lah ada sarung merek BHS atau Atlas lah, gitu ya. Kemudian, nah ini ilustrasi outputnya, kita ingin menggali informasi terkait perilaku konsumen dan persepsi konsumen terhadap sarung BHS ini seperti apa. Tahu nggak sih klasifikasinya BHS? Kemudian bagaimana melihat persepsi harga BHS saat ini? Kemudian terkait dengan klasifikasi ini, apakah menurunkan citra BHS atau bagaimana? Ya.
apakah menambah segmen penggemar baru dari BAS, kemudian bagaimana dengan diversifikasi produk dari BAS. Jadi kalau fokus group discussion ini kita bisa banyak melempar pertanyaan ya dibandingkan dengan kuantitatif, karena kita bisa mengeksplor lebih banyak ya, juga bisa melakukan uji terhadap misalnya ya ada konsep-konsep produk yang mencoba kita tawarkan kepada responden ya, walaupun memang satu grup ini biasanya hanya 6 responden saja. Namun paling tidak kita bisa melihat indikasi-indikasi penerimaan daripada responden. Kemudian untuk sarung atlas ya, selain BHS kan juga atlas juga ada perubahan, terutama ada logo BHS juga di Atlas Super Premium nih. Bagaimana terpersepsi konsumen terhadap atlas saat ini? Kira-kira kemudian ada nggak sih respon konsumen terhadap pencantuman logo BHS pada sarung atlas? Apakah ya atlas dianggap sama saja seperti yang dulu, atau ada hal-hal yang berbeda nih, asosiasinya lebih positif ya. Kemudian seperti dengan BHS juga, tadi kita ingin coba juga tanyakan, jika logo BHS memperkuat citra atlas, apakah juga menambah segmen penggemar baru daripada atlas ini? Ini pertanyaannya, ini adalah pertanyaan inti, pertanyaan dalam FG tentunya ada ini ya, ada cukup banyak. Biasanya kita juga tanyakan terkait perilaku, kemudian awareness, dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan inti, dan nanti mungkin biasanya ditutup sama tes konsep. Nah, kalau ini adalah kuantitatif ya, yang biasa kita lakukan. Top of mind-nya seperti apa, pada masing-masing kelompok usia seperti apa, kemudian brand funnel-nya bagaimana ya, dari diketahui pernah beli, terakhir dibeli, sampai paling sering dibelinya apa sih brandnya, kemudian perceptual mapping-nya seperti apa ya, apakah masih ada harga mahalnya kuat sekali, atau mungkin sekarang lebih banyak atribut-atribut yang mendekati BHS ya. Kemudian net promoter score-nya, ini bagaimana kita ingin melihat sejauh mana sih orang atau konsumen kita dibandingkan dengan pengguna brand lain itu ingin merekomendasikan brand kita kepada orang lain ya. Kemudian equity index-nya, nanti kita ingin lihat besarannya seperti apa sih di brand kita ini yang kuatnya itu apa, apakah di knowledge-nya atau di image-nya atau mungkin di engagement-nya. Ini nanti akan kita ukur sejauh mana yang perlu kita perkuat. Ya. Kemudian ini skor apresiasi programnya, ya, apakah program brandingnya itu dianggap menarik, diketahui ya, ataukah menunjukkan brand sesuai dengan kepribadian konsumen, atau nantinya apakah membangunkan minat konsumen untuk membeli brand tersebut, sehingga nanti kita ketahuan nih program-program mana yang diapresiasi ya, sehingga kita bisa misalnya nih melanjutkan atau tidak melanjutkan program-program tersebut. Ini jadwal pelaksanaan yang coba kami tawarkan dari pelaksanaan riset yang kita usulkan tadi. Jadi untuk persiapan dan diskusi kita detailkan 2 minggu ya. Baik, nanti kan tentunya ada beberapa konsep-konsep baru tadi yang seperti yang dijelaskan Pak Najib ya. Kita coba kalau bisa ada prototipenya atau mungkin profil produk barunya nanti, agar nantinya pas saat kualitatif FGD ini bisa kita tunjukkan kepada responden ya. Jadi setelah FGD, kemudian kuantitatif, ya, kemudian nanti kita buat laporan akhirnya, sehingga nantinya ada presentasi gabungan dari FGD dan hasil surveinya. Nah, untuk kemudian pasca COVID ini yang memang sudah melandai, kita tetap melakukan survei offline, Pak. Karena kalau dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup detail ya dan banyak, itu kita tidak lakukan dengan online ya, karena online terkait dengan validasi, verifikasi responden itu juga agak sulit ya. Mungkin kalau pertanyaannya umum hanya sedikit ya, 5 pertanyaan, 6 pertanyaan dan tidak detail, itu kita bisa pakai online. Tapi kalau sudah mendetail dan cukup banyak pertanyaannya offline ya, itu tetap kita lakukan. Beberapa kali juga kita sudah melakukan dari awal pandemi. Mungkin awal pandemi kita banyak lewat wawancara melalui virtual ya, tapi seiring waktu perlahan-lahan sudah bisa kita full offline, tapi sentuhan artinya ya
protokol kesehatannya tetap kita jaga. Kemudian untuk biaya survei ya kita per grup ya, yang coba kita usulkan adalah tawarkan untuk FGD-nya satu grup offline ya. Ini sudah termasuk dengan biaya lokasi ya. Jadi FGD kan ada ruang FGD, ada viewing room untuk nanti klien bisa melihat bagaimana sih proses diskusi nanti terjadi ya. Bisa juga nanti ikut menambahkan pertanyaan jika ada hal yang ingin diketahui lebih mendalam ya. Kemudian untuk surveinya itu harga per responden juga nanti ada analisa dan pengembangan kesimpulan. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan terkait dengan proyek ini. Mungkin nanti bisa ditambahkan pengembangan-pengembangan dari hasil diskusi ini bisa ditambahkan dalam proposal kami. Terima kasih. Ya, Pak Hari. Ya. Boleh ini izin kasih masukan, Pak ya. Saya ada beberapa pertanyaan juga. Ya. Begini, pertama tadi kan mungkin sudah dipaparkan tadi diskusi awal Pak Najib dengan Pak Hasanuddin ya. Ya. Kaitannya bahwa BHS ini selama mungkin 3 tahun ini sudah melakukan pengembangan, justru memasuki level untuk ya kita bisa bilang entry levelnya BHS lah, begitu Pak ya. Nah, saya nggak tahu tadi di pertanyaan mana bahwa kegengsian itu dalam tanda kutip itu masih melekat di BHS atau tidak, itu muncul Pak ya di pertanyaan ini, FGD maupun kuantitatif ya. Ya, kalau untuk mengarah ke sana ya. Yang FGD nanti kita ingin eksplorasinya di sini Pak. Jadi ada 3 ini ya, ada 3 segmen ini kan, ada yang premium segmen, value for money segmen, price segmen. Nah, dari situ persepsi mereka terhadap BHS ya dengan sekarang klasifikasinya kan cukup banyak. Mereka bagaimana responnya? Ya, apakah menurut mereka seperti sama dengan manajemen atau mungkin mereka punya pendapat yang berbeda misalnya? Itu yang kita akan coba uji ya. Harapan kita kan bahwa dari bagian premium segmen menganggap oke, nggak apa-apa lah itu misalnya. Itu biar orang-orang yang baru punya duit bisa beli BHS gitu kan. Seperti yang Pak Hasan tadi katakan, nanti kan juga dia akan kalau punya duit bakal beli yang lebih mahal lagi gitu ya. Iya. Apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya di value for money segmen bagaimana? Oh iya, Mas, gara-gara ini saya beli BHS gitu kan. Gara-gara ini saya beli BHS karena ya persepsi kualitas bagusnya aja. Dulu saya tahu ini BHS, cuman karena saya nggak punya duit, sekarang saya beli gitu kan. Untuk berarti kan artinya sudah bagus tuh Pak ya di segmen ini. Di price segmen juga akhirnya ya Mas, saya cari harga yang murah sarung, tapi saya pikir-pikir wah ini kok BHS bisa ada harga segini, akhirnya saya beli juga misalnya. Nah itu bisa kita tangkap di situ Pak untuk pertanyaan terkait dengan persepsi terhadap BHS, klasifikasi BHS yang cukup banyak ini. Begitu juga pun di di kuantitatif, nanti kita akan lihat ininya Pak, di perceptual mappingnya akan bagaimana. Apakah ini kan harga mahalnya kan kuat banget nih Pak dulu BHS Pak ya. Nah mungkin nanti BHS ada lagi atribut yang lebih melekat ke sini. Tidak hanya sekedar harga mahal, tapi ada misalnya nih merek terkenal sekarang sudah bergeser ke sini. Misalnya Pak, ini kan dulu kan kita 2016 kan yang kuat nih Atlas sama BHS ini kuatnya di mahalnya Pak ya. Nah sementara ini untuk anak muda banyak digunakan orang merek terkenal, ini banyaknya di Gajah Duduk, Wadimor sama Manggan. Apakah saat ini mungkin terjadi pergeseran nih Pak ya? Misalnya nih ternyata cocok untuk anak muda ada di tengah-tengah, artinya BHS sama Atlas juga sudah dapat nih sama anak muda, karena infonya dari Pak Yaya juga anak-anak muda sekarang banyak yang beli nih karena mungkin warna-warnanya atau harganya lebih terjangkau gitu Pak. Baik. Kemudian begini Pak, tadi coba bisa balik ke yang tentang responden Jakarta Surabaya tadi. Oh ya. Sorry. Nah, itu, oke. Itu mature di Surabaya nggak dilakukan Pak?
atau youth di Jakarta nggak dilakukan? Yang umur segmen 18 sampai, dan saya rasa mungkin ya, ini persepsi saya, kalau 18 sampai 35 Sorry. itu masih muda sih Pak, gitu loh maksud saya. Ini satu grup Jakarta, Surabaya. Karena saya ingin juga antara 18 sampai 35, karena lepas dari promo kita ya, iklan, kemudian kita jualan juga lumayan masif lewat online, juga di modern market, apa itu kan kita juga dorong juga Pak, di Sogo, setiap pameran kita ikut, exhibition. Nah, audiensnya rata-rata itu kan kita lakukan yang paling banyak Jakarta. Youth-nya Jakarta bagaimana? Dan saya rasa kalau 18 sampai 39 terlalu lebar Pak, menurut saya ya. Iya. Mungkin 35 ke bawah itu bisa kita asumsikan youth. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Itu satu ya Pak ya. Kemudian sama wilayah tadi Pak ya, Jakarta Surabaya itu coba di ya ini kita ini aja sih Pak, apa namanya? Nanti bisa diskusikan lebih lanjut Pak ya, apakah bisa saja nanti kemarin saya juga katakan ke Pak Yaya sih, apakah misalnya nih yang mature ada kita kombinasi nih ya, nggak hanya misalnya yang youth Surabaya saja ya, bisa kita campur-campur gitu Pak. Cuman memang kita apakah nanti mungkin nih nanti grupnya lebih dari 8 misalnya gitu. Ini kita coba namanya lebih ke membatasi grupnya biar nggak banyak-banyak gitu, karena kan pasti kalau semakin banyak akan lebih besar biaya Pak ya. Gitu. Iya, cuman maksud saya lebih konkret jawabannya gitu loh Pak. Ya. Karena apa yang menjadi research ini itu kan bahan untuk kita memutuskan beberapa strategi ke depannya gitu loh Pak. Jadi kalau lebih konkret seperti itu. Oke. Nanti bisa didiskusikan teknis ya Pak. Menurut saya sih masing-masing harus ada youth mature. Entah gimana nanti. Kemudian untuk sarung lovers itu pasti mereka punya BHS atau belum tentu Pak. Ada yang namanya sarung lovers, dia beli mungkin yang mahal-mahal menurut persepsi dia, yang harga 300 ribuan itu bagi untuk sarung mahal. Ya. Atau spesifik mereka pasti punya BHS. Saya pengennya sih ini punya ini Pak, mereka punya BHS Pak. Pasti karena ya. Kita pengen karena pengen nanti pengen nangkep persepsi mereka terhadap BHS tuh. Oke. Terus kemudian pertanyaan tentang apabila Pak ya, itu mungkin bisa sambil ditambahkan ketika FGD kali ya, kita mungkin tambah. Umpamanya diproduksi di bawah Cosmo, apakah masih mendegradasi brand BHS? Segmennya itu di bawah Cosmo. Apa mungkin sih? Segmentasinya ya apa? Iya. Sensitivity. Oke, let's say sekarang 275.000 retail price untuk Cosmo. Umpamanya kita muncul dengan harga retail price 225 itu mendegradasi brand BHS nggak sih? Nah, ini kan yang jawab harus orang yang benar-benar tahu BHS, Pak. Betul. Kalau orang yang asal bagi saya, oh ya boleh saja, Pak. Betul. BHS murah ya saya beli. Namanya Mercy dikasih harga 300 juta ya saya beli. Nah, tapi lebih dari itu gitu loh, Pak. Juga kemarin saya ingatkan GoFur juga. 2020 ini mohon maaf Pak ya. 2020 itu ketika kita lakukan FGD, saya nggak tahu segmentasi yang diminta GoFur itu sesuai dengan apa itu Fur ya. Tapi maksud saya audiensnya itu loh Fur, mungkin GoFur bisa terangkan dalam bahasa statistik, bahasa research. Tapi maksud saya kelas orangnya itu harus jauh di atas yang telah kita undang kemarin. Kita telah melakukan mandiri Pak 2 tahun lalu. Jadi ya mohon maaf sekali lagi Pak ya, kita mau bicara tentang brand BHS yang harga jutaan. Apakah yang selama ini di persepsi kita telah melakukan iklan, kita telah menurunkan segmentasi price segment untuk mengejar anak-anak kota yang biasa celananya jutaan, pakaiannya dari atas ke bawah itu jutaan, mau nggak sih pakai sarung jutaan? Kemudian juga yang setiap tahun beli dan lain-lain ya, spending power-nya untuk satu brand BHS itu lumayan gede. Ternyata yang datang ya sekali lagi mohon maaf ya bukan sosok-sosok yang saya harapkan itu memberikan suara. Ya.
Nah, mungkin Gofur bisa tuangkan lah apa maksud saya. Ya Pak, saya paham Pak. Jadi nanti itu bisa Ah. kita namanya sosial ekonomi kelas Pak ya. Iya, cuman kalau standar saja sesuai dengan gajinya harus sekian, spendingnya harus sekian, nggak ketemu Pak. Karena Betul, BAS ini unik Pak. Betul, Gitu. betul. Ada kemarin yang kita undang itu tukang sapu Pak, yang gajinya cuma berapa juta. Dia belinya harga jutaan setiap tahun BAS. Tapi betul kita apresiasi terhadap pemuda tersebut, masih muda orang. Apa alasan dia? Karena lihat kiainya dia pakai. Tapi yang saya inginkan, apa pergerakan kita ini, kalau kita hanya berpikir hanya pasar kita adalah pemakai sarung, orang yang dari kecil kena sarung, maka kita terfokus hanya santri-santri atau mantan santri, Pak. Ya. Seperti kita ini. Nah, bagaimana orang yang nggak sarungan, pakai bajunya jutaan, outfit of the day-nya jutaan, begitu tahu BHS yang selama ini kita beranggapan bahwa iklan kita via digital sudah meraih mereka, benar nggak sih merubah eksekusi menjadi eksekusi itu bagi mereka? Atau mereka tidak tergerak untuk membeli itu, atau bahkan message kita tidak tersampaikan ke mereka. Nah ini kan kontradiktif bisa-bisa Pak dengan apa yang kita lakukan. Ya. Nah itu saya nggak tahu. Tolong dituangkan oleh Pak Hari, Pak Hasanuddin yang lebih ahli. Jadi kalau begitu nanti bisa saja ada penambahan grup lagi tuh. Artinya mereka mungkin benar-benar nggak punya sarung tuh. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Gitu loh Pak. Oke. Tapi apa yang kita dapatkan itu benar-benar lebih luas, konkret gitu loh Pak. Ya. Seperti itu. Mungkin itu saja sih sementara kalau saya mengingatkan pada hal-hal itu. Karena makasih Pak Haikal. rentetannya ke depan nanti Pak. Iya. Ya Pak. Jadi, silakan Pak. Pak Ari, mungkin barangkali yang terkait perceptual mapping tadi itu bisa kita buat perceptual mapping di antara keluarga besar BHS. Kalau ini kan kita lihat kita komparasi antara BHS dengan brand-brand lain. Iya Pak. Ya. Nah, nanti bisa kita buat perceptual mapping di antara anak-anaknya BHS. Jadi posisi Masterpiece dengan Cosmo seperti apa, tentu atributnya bisa beda atau juga bisa ada yang sama, ada yang beda. Ini penting untuk melihat sebetulnya tadi yang concern-nya Pak Haikal, kira-kira posisi sub-brand dari BHS ini memang terjadi distingsi atau justru ya nggak terlalu beda gitu ya. Makan jeruk. Ya, hipotesa kita kan ini beda gitu ya, antara Masterpiece dengan yang paling rendah Cosmo, hipotesa kan kita beda gitu ya. Nah, secara lebih konkret, apakah itu juga sampai ke konsumen gitu? Ya, perbedaan di antara sub-brand itu. Nah, kemudian jadi kita bisa bikin 3 perceptual mapping. Yang pertama ini, kemudian yang kedua di antara keluarga besar BHS. Kemudian yang ketiga adalah perceptual mapping di antara, kita mungkin batasi saja misalkan antara BHS yang keluarga besar BHS dengan keluarga besar Atlas. Ya. Nah itu bisa kelihatan kira-kira posisi antar brand di antara pesaing, antar sub brand di antara BHS dan antara brand yang punya kita sendiri. Itu nanti akan bagus untuk melihat persaingan ya dalam tanda kutip di benak pelanggan kita. Apakah konsumen itu betul-betul paham terkait perbedaan antar sub brand ini. Ini juga bisa kita buat untuk melihat kemungkinan mencari benang merah, sebetulnya benang merah di antara masing-masing brand ini. BHS ini di antara sub-brand ini benang merahnya apa sih? Gitu ya. Nah itu kemudian kita bisa pakai tadi untuk kepentingan brand ekstensi tadi ya, untuk masuk ke brand-brand lain, ke produk-produk lain. Siap. Ya itu aja. Oke, jadi untuk catatannya adalah
Yang pertama kita pengklasifikasian grup FGD-nya ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Hekal, bahwa mungkin nantinya ada revisi di sini ya, baik itu di wilayah maupun di penggunaannya. Bisa saja nanti kita tambahkan orang yang memang dia itu nggak kenal sarung lah istilahnya gitu ya. Itu dalam satu sarung grup lepas. Mas ya? Atau dalam grup yang berbeda? Ya kalau pengen dapetin lebih luas terkait dengan bagaimana mereka melihat sarung secara umum dan BHS, ya kita paling kalau mereka nggak kenal sarung, masalahnya kita kan nggak tahu nih Pak siapa? Pak Yahya ya, tanyain ngomong BHS, ngomong atas, orang nggak tahu sarung, ya mereka nggak ngerti. Iya, itu masalahnya. Problemnya itu. Ih, nggak akan Tapi dapat kalau apa-apa gitu loh. Selesai. Nggak akan dapat apa. Paling nggak dia tahu kali ya, awareness kalau dia kita kuatin di screeningnya berarti kan Pak Iya, Yahya. betul. Kalau misalnya paling nggak oke dia bukan aja. bukan pecinta sarung, tapi paling nggak ketika ditanya awareness-nya dia tahu sarung BHS, itu kita ambil gitu. Ya. Yang jadi titik terang tadi ini Mas, ya benar screening harus dikuatin karena apalagi ini nanti kan kita lokasinya kan ada di beberapa tempat FGD ya, bukan di hotel atau apa, biasanya mungkin mereka akan kurang. Sama yang tadi benar, grup yang ini kayaknya Jakarta major semua, sementara yang Surabaya youth semua. Mungkin kemarin metriknya perlu kita benerin dulu lah. Sama kalau di digital kemarin kan mungkin klasifikasi usia. Ini mungkin kalau mungkin 35 ke 50 ke atas mungkin kita nggak perlu lagi dengar ininya gitu ya. Mereka mungkin yang berduit sih, cuman power buying-nya tinggi. Apakah itu masih perlu tetap kita ambil atau enggak, itu perlu kita diskusikan lebih lanjut nanti. Gitu. Oke, nanti berarti kita mungkin ada diskusi lagi Pak Yaya untuk teknis. Terkait teknis ini ya, grupnya ini. Iya. Tapi memang saya setuju karena harus ada grade banyak hal terkait kualitatifnya, kita jalan kualitatif dulu, jangan kuantitatif dulu. Karena kita tahu nanti ada tambahan-tambahan variabel yang ternyata ini kita perlukan. Yang kedua yang untuk kuantitatif Mas. Jadi kan 2017 ya kemarin ya. Itu kan kita memang tanpa responden perempuan. Iya. Juga ada perempuan mungkin tuh ini ya. Memang kalau ada sedikit perbedaan. Jadi kalau di dunia digital itu 60% pembeli kita itu memang perempuan. Apakah dia karena disuruh lelakinya untuk membeli, yang punya akun, karena yang hobi Shopify, Shopee Pay Later itu kan perempuan ya. Yang laki kan urusan bayarnya kan begitu. Nah, itu apakah urgent untuk wanita ini mengenai begini, bisa jadi kan gini. Udah aku belikan ini gitu ya. Di BHS relatif yang mengambil keputusan saya beli yang apa itu laki-laki. Tapi kalau yang Atlas itu perempuan agak tinggi juga. Artinya tak belikan yang ini Pak. Dan itu inisiatif perempuan. Tapi kalau yang BHS laki-lakinya sendiri. Itu ada perbedaan seperti itu sih. Nanti mungkin ini juga harus kita diskusikan. Ya. Ya karena memang wanita mau nggak mau juga salah satu ini sih. Saya sendiri sarung BHS pertama dibelikan istri Mas saya. Atau dompetnya yang bawa istri? Enggak. Jadi salah satu ini juga mereka mempengaruhi juga akhirnya kan, karena saya awalnya kan tidak begitu tahu tuh, malah istri yang tahu, mungkin karena keluarganya lebih banyak dari sarungan gitu, jadi lebih ngerti, ini sarung yang bagus ya BHS gitu kan. Jadi dia yang belikan. Jadi ya kita lihat saja nanti Mas, kalau misalnya dari hasil kualinya, kan kenapa ini saya masukkan wanitanya ya, karena kan kita tadi seperti pesan kemarin kita diskusi awal dan dari Pak Najib juga, bahwa kita ingin menggrab pasar-pasar wanita tadi itu ya, khususnya di kayak kemarin kan ada spray juga ya, saya lihat di websitenya. Nah, tingkat penerimaannya kayak gimana. Nah, untuk masalah proporsi nanti mungkin bisa kita secara teknis kita bisa atur itu, apakah mau kita samain atau mungkin lebih kecil atau bagaimana gitu Pak saya. Siap. Pak Najib monggo. Ya, terutama apa Pak? Yang apa ini?
Mungkin nanti kalau skala ini Pak, pertanyaan-pertanyaan maupun apa yang harus ditanyakan ke responden ini, kalau di FGD kan nanti akan ada semacam guideline-nya saja, Ya, itu nanti akan disusun, misalkan Hmm. dari situ kira-kira butuh digali apa saja, begitu nah Pak. ini yang nanti menjadi Ya. ini kita nih 2 minggu ini krusial Pak ya. Kita bicara terkait desain apa yang akan mau kita tanyakan ya kan, apa yang mau teknis tadi ke pengelompokan grupnya nanti akan seperti apa, ini yang nanti kita finalkan ya. Mungkin FGD dulu saja nanti yang paling tidak di awal kan. Setelah itu setelah FGD selesai kita dapat temuan-temuan, kita dapat insight-insight, ada beberapa hal yang mungkin harus kita tracking seperti tahun lalu, kayak awareness kan harus kita tracking ya Pak saja. Betul. Dan apa tadi perceptual mapping juga harus kita ambil, tapi kan ada beberapa hal kayak misalnya acceptance itu. Di tahun lalu mungkin acceptance tidak banyak ya di beberapa tahun lalu. Mungkin di tahun ini kita akan banyak tanyakan tentang feature produk ya. Artinya kalau misalnya BHS ada produk ini, penerimaan mereka seperti apa? Kalau ada BHS kayak tadi dikatakan Pak Najib menjadi produk yang family product brand ini, itu seperti apa, itu perlu kita kuatkan nanti di kuantifikasi. Walaupun di kuali kita tanyakan, tapi nanti di kuantitatifnya juga kita tanyakan untuk dapat paling tidak angkanya berapa sih gitu. Ya, Pak, kalau sambil kita coba menggali usulan-usulan dari masing-masing, tolong nanti yang lalu Pak Yahya kuesionernya seperti apa mungkin bisa di-share-kan ya. Ya, itu Jadi nanti paling akan tetap kita review, Pak. Jadi mungkin kalau karena ini kita akan jalan kualitatif dulu, kita akan fokuskan dulu ke mungkin dalam waktu dekat setelah ini nanti proposal ini diajukan, kemudian mungkin ada tentang finansial proposnya nanti juga akan kita lihat akan seperti apa. Kemudian kita fokus ke FGD dulu aja, Pak. Jadi FGD nanti akan ada berapa grup, berapa kota. Tadi mungkin akan direview lagi oleh teman-teman Alvara. Dari kita kalau sudah oke, nanti akan kita lanjut ke guideline FGD-nya. Kita seperti apa yang digali per masing-masing segmen misalkan begitu. Pertanyaannya apa? Setelah itu nanti pada waktu FGD-nya kita sebaiknya datang, Pak. Ya. Jadi mungkin di lokasi begitu. Ya, Untuk FGD yang sebelumnya berapa grup Pak ya? Kemarin hanya Surabaya aja sih, sekitar 3 grup. 4 grup Pak. 4 ya, lupa. Ya. 4 grupnya dibagi by user non user, Sarum lovers ya tadi ya, Sarum lovers non Sarum usia SES. Gitu. Ya, tadi yang disampaikan Pak Ekal tadi Pak Hari. Mungkin nanti butuh screening untuk SES yang kelasnya A+ atau berapa, yang karena di distribusi kita pun juga mendorong ke modern yang high class gitu. Harapannya apakah yang di Sugu dan segala macam yang high class itu benar-benar bisa narik untuk yang SES yang kita target tersebut. Ya. Kemudian yang mungkin saya tambahkan maksudnya, sorry Fur, mungkin maksudnya begini Pak, ada beberapa orang pemakai ya, tapi kan nggak mungkin ke tradisional belanjanya. Tapi secara umur mungkin tidak familiar juga dengan online atau kurang familiar dengan online. Belanjanya kemana ya? Ya ke toko-toko Pak, modern market gitu loh. Seperti itu. Mungkin maksudnya seperti itulah. Yang audiensnya itu biasa belanjanya ke sana gitu loh. Ya. Oke, silakan Fur, sorry. Ya, sama ini sih Mas, kalau tadi di kuantitatif ada ide pengembangan untuk menggali brand BHS beserta keluarga besarnya. Nah, nanti apakah perlu kita siapkan kategori yang booster? Jadi dari
1.750 responden yang di kuantitatif tersebut ditambahkan atau diambil porsinya untuk kategori boosternya BAS yang kita bisa. Bisa. Nah, itu nanti butuh kita diskusikan lagi apakah. Ya, itu nanti setelah FGD-nya tadi ya. Iya. FGD kita dapat sesuatu, nah nanti baru struktur komposisi samplingnya nanti bisa kita atur lagi. Yang penting nanti kalau memang di awal ini mau kita misalnya nih di MOU-nya yang penting jumlah FGD segini, kuantitatifnya berapa responden, nanti bisa diatur komposisinya kan tinggal diatur nanti. Iya. Gitu. Ya paling tidak setelah ini mungkin nanti saya diskusi lagi dengan Pak Yahya berarti ya untuk nanti usulan FGD-nya kita buat seperti apa gitu. Siap. Dengan masukan-masukan dari Pak Najib dan Pak Hekal tadi. Oke. Ada lagi Pak Najib mungkin? Cukup kan Pak? Oke, ya. Mungkin nanti akan kita lanjut by ini Mas ya, WA atau mungkin meeting-meeting lanjutan. Ya. Kalau dengan gue kan nggak bisa. Itu. Mungkin kalau mungkin gini Pak Yahya, sorry, kalau sudah mengkerucut nanti boleh kita meeting lagi seperti ini Pak. Boleh. Belum gerak itu Pak, barangkali Minggu depan mungkin ya Pak ya. Iya boleh, nggak apa-apa. Siap. Hari yang relatif free di Alfara hari apa Mas? Supaya kita menyesuaikan juga nih. Kita padat juga nih soalnya. Malam ya. Hah? Pak Hasan kapan Pak? Minggu depan? Hari Rabu atau Kamis ya? Aduh, betul Kamis. Rebu mungkin bisanya. Sore atau malam itu? Iya. Iya, Ya Pak Hasan ya. Karena Iya, kalau iya. sudah meeting dengan pejabat agak susah Pak. Justru itu. Pejabat semua ini Pak Haikal pejabat Pak Najib. Kita ngikut Pak Hasanuddin aja. Ya enggak lah, kan kita ikut jenengan mawon. Mungkin kalau Rebo nggak apa-apa Pak Yahya. Rebu sore nggih? Iya jam 3-an gitu kayak gini gitu Pak, bisa? Oke. Coba ya. Ya, nanti. Nanti dipastikan Senin atau Selasanya Pak Yahya. Ya, Saya ya, takutnya betul. tahu ada dadakan. Iya. Ya, kita pastikan hari Senin aja. Ya, boleh. Tetap. Baik. Nanti paling Senin Selasa saya minta Pak Gofur sama Pak Yahya nih. Kita diskusi. Ya. Ya. Bisa. Diskusi gede rebonya kita udah tektokan dulu jadi setengah matang lah paling nggak. Iya. Ya, Ya, betul. ya. Baik Pak. Oke. Mungkin dari kita itu dulu, Pak Heri, Pak Hasanuddin. Nanti akan kita tajamkan lagi karena ini strike time juga ya, waktunya kejar-kejaran. Antar waktu, lokasi, FGD dan sebagainya kan kalau ditunda lama-lama juga malah nanti jadi agak bias begitu. Ya. Nah itu mungkin nanti kita atur kalau misalkan FGD ini skenario terburuk misalkan ketika tidak bisa hadir salah satu misalkan Pak Najib atau mungkin Pak Haikal ada berhalangan, kita bisa dari viewing room-nya itu bisa bilingual lebih hibrid ya. Kita pastikan dulu Pak ya, kita pastikan dulu. Tolong dipastikan karena ini agak penting. Jadi misalkan ada hibridnya juga, mungkin beberapa owner kami dan sebagainya mau mengikuti dari jarak jauh dan manajemen bisa mengikuti juga tanpa harus banyak di viewing room. Ya, kita siapkan nanti Pak. Ya. Itu sangat penting soalnya. Ya. Oke. Saya kira itu dulu pertemuan hari ini kita lanjutkan untuk kita butuh teman-temuan masukan dari konsumen supaya nanti lebih tepat kegiatan promonya, kegiatan untuk mendekat kepada keinginan konsumen ini lebih terlihat seperti itu. Saya kira itu meeting kita hari ini. Terima kasih banyak waktunya Pak Hasan, Pak Hari, Pak Taufik, Pak Najib. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Najib. Ya, sama-sama Pak Raffi, Pak Haikal. Terima kasih semua. Sehat-sehat selalu. Insyaallah. Waalaikumsalam.